sehingga terbersit dalam diri saya. Kalau saya cuma sebagai kepala dinas perdagangan, saya cuma bisa membantu pedagang. Tapi kalau saya bisa menjadi bupati, saya bisa membantu semuanya. Sehingga Gayung Bersambut, Bapak pun juga merestui keinginan saya, sehingga ya kita maju sebagai calon bupati di periode pertama melawan incumbent pada saat itu. Dan alhamdulillah saat ini dipercaya oleh masyarakat Mamuju dan berlanjut di periode kedua insya Allah. Terbentuk ibu kota Sulawesi Barat. Tentu saya pun juga karena saya Bupati Mamuju, saya akan siap pindah berkantor dimanapun ibu kota kabupaten itu. Iya, karena saya statusnya masih Bupati Mamuju. Iya, dan saya sangat rela untuk meninggalkan kota Mamuju ini berkantor di bawah demi untuk kepentingan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Senang rasanya saya Ilham Mulyawan Indra, jurnalis tribunsulbar.com kembali menyapa Anda hari ini Senin 23 Desember 2024. Nah Tribuners, hari ini saya akan wawancara khusus bersama Ibu Haja Siti Sutina Suhardi yang merupakan Bupati Mamuju terpilih untuk periode 2024-2009 dan sebelumnya beliau merupakan petahana Bupati Mamuju periode 2021 hingga 2024. Nah Tribuners, sebelum kita wawancara khusus bersama beliau, kita mau tahu dulu nih seperti apa data diri atau profil dari Ibu Siti Sutina. Beliau merupakan putri dari Bapak Suhardi Duka dan Ibu Harsina, putri pertama dari 7 bersaudara. Kemudian beliau lahir pada tanggal 7 Maret 1984 dan saat riwayat pendidikan beliau itu mulai dari SD, SMP, SMA itu semua di Mamuju. Kemudian menamatkan strata 1 atau S1-nya di Universitas Hasanuddin. Kemudian S2 di Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN dan gelar doktor di kampus UIN. Nah, Tribuners, beliau merupakan mantan birokrat yang awalnya merupakan Kasih Kelurahan Mamuju dan terakhir menjabat sebagai Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju pada tahun 2018. Nah, Tribuners, itu tadi profil singkat dari Ibu Siti Sutina. Kita akan wawancara khusus dengan beliau. Kita sapa-sapa dulu. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mas Ilham. Siap, sehat selalu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Nah, Bu, tadi kan sudah sempat disebutkan Ibu Bupati ini merupakan mantan ASN, birokrat. Kira-kira nih, kita mau tahu nih, apa yang membuat Ibu Siti Sutina ini sampai mau rela meninggalkan jabatan sebagai ASN itu untuk kemudian maju sebagai bupati. Ya, jadi cita-cita saya menjadi seorang politisi atau seorang bupati itu tidak ada. Tidak ada sama sekali, tapi nasib atau takdir yang membawa saya bisa sekarang ini menjadi Bupati Mamuju, menjadi pelayan untuk seluruh masyarakat Mamuju. Jadi latar belakangnya itu pada saat saya menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan menjabat sebagai Kepala Dinas Perdagangan. Saya banyak turun ke masyarakat, berkunjung ke kecamatan-kecamatan. Ternyata di kecamatan itu bukan cuma masalah pendidikan dan masalah ekonomi saja yang ada dirasakan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Mamuju. Apalagi bapak saya seorang bupati, sehingga saya banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat atau masyarakat yang berkunjung ke kediaman bertemu dengan bapak, sehingga pada saat Kepala Dinas Perdagangan itu saya turun ke kecamatan, berkunjung ke pasar, melihat bagaimana pergerakan ekonomi yang ada di pasar dan mendengar keluhan-keluhan masyarakat, sehingga terbersit dalam diri saya, kalau saya cuma sebagai Kepala Dinas Perdagangan, saya cuma bisa membantu pedagang. Tapi kalau saya bisa menjadi bupati, saya bisa membantu semuanya. Masalah pendidikan, masalah kesehatan, masalah ekonomi, itu bisa saya bantu untuk masyarakat Mamuju. Sehingga Gayung Bersambut, Bapak pun juga
merestui keinginan saya, sehingga ya kita maju sebagai calon bupati di periode pertama melawan incumbent pada saat itu, dan alhamdulillah saat ini dipercaya oleh masyarakat Mamuju dan berlanjut di periode kedua, insya Allah. Bisa diceritakan Bu, pada saat awal memimpin di periode pertama itu kan masih masa COVID. Betul. Kemudian kedua, Mamuju pada saat itu habis diterjang gempa besar. Betul sekali. Apa kira-kira hambatan yang dialami Ibu Tina di pemerintahan Ibu Tina kala itu, diterjang dua hambatan ini? Ada dua hambatan besar saat itu, COVID sama pasca gempa. Betul, betul. Jadi kalau COVID kita sudah tahu ya, kita sudah tahu seperti apa masalah pada saat COVID itu. Saya kalau tidak salah juga masih Kepala Dinas Perdagangan pada saat itu. Banyak anggaran Dinas Perdagangan yang dipangkas karena untuk kita alihkan ke bagaimana penanganan COVID pada saat itu. Yang saya tidak sangka-sangka dan tidak pernah terbesit dalam pikiran saya sedikit pun bahwa kita Mamuju akan dikasih cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada saat itu saya sudah terpilih menjadi bupati, tapi belum dilantik pada saat itu. Kita kena bencana gempa bumi yang melantakkan Mamuju, terutama dalam kota. Perkantoran banyak yang hancur, termasuk kantor bupati ini yang rata dengan tanah. Begitupun juga ya banyak kantor kita lah yang ini, dan rumah masyarakat yang terutama yang belasan ribu rumah yang hancur karena akibat bencana. Saya pada saat itu shock ya, tapi saya harus, karena ya saya sudah dipilih oleh masyarakat, tinggal menunggu untuk dilantik. Saya harus bisa mengambil keputusan apa yang harus saya prioritaskan dahulu. Jadi janji-janji kampanye saya di awal waktu pas zaman kampanye itu saya seperti dikasih pilihan. Kamu mau melaksanakan janji kampanyemu di awal, atau kamu mau memperbaiki dulu kondisi pasca bencana gempa bumi ini? Ya, saya melihat dengan urgensi yang ada, kita harus menyelesaikan masalah-masalah yang ada akibat bencana gempa bumi ini, seperti perkantoran kita harus bangun, karena percuma kita tidak akan bisa maksimal melayani masyarakat, atau kepala-kepala dinas saya atau ASN saya tidak akan maksimal melayani masyarakat kalau kantornya sendiri masih di bawah tenda. Begitupun anak-anak saya juga banyak sekolah-sekolah yang lulu lantak karena bencana gempa bumi, sehingga saya harus bisa langsung mengalihkan anggaran sebagian besar untuk perbaikan itu semua. Jadi perbaikan kantor, perbaikan sekolah-sekolah maupun pusat-pusat kesehatan, itu dulu yang utama yang kami laksanakan. Sehingga janji saya untuk infrastruktur jalan memang agak sedikit terhambat. Apalagi ini kan kami dihadapkan untuk para kepala daerah yang di 2020 itu kan masa jabatan mereka tidak sampai 5 tahun. Sudah ikut pilkada serentak lagi. Jadi kalau kita mau hitung, saya baru 3,5 tahun. Kalau kita mau membandingkan dengan kepala daerah yang menjabat selama 5 tahun penuh, baru dia berkompetisi lagi, tentu tidak sama. Jadi kalau mau melihat pembangunannya, tentu tidak fair kita membandingkan yang 3,5 tahun dan yang 5 tahun. Tapi alhamdulillah di masa 3,5 tahun banyak yang sudah kita laksanakan. Jadi selama awal memimpin itu agak ada sedikit beban juga pada saat itu, diterjang COVID, kemudian juga gempa setelah itu. Nah, ini sekarang sudah kembali terpilih Bu, alhamdulillah nanti akan dilantik. Nah, pada saat kemarin Bu, proses ini kampanye, itu kira-kira apa yang mungkin Ibu Tina dan juga wakilnya Bapak Yuki Permana itu, apa ada cerita-cerita menarik yang dapat di lapangan? Iya, banyak hal menarik yang saya dapat bersama dengan Pak Yuki. Hanya memang jadwal kampanye kami, kita memang membagi, karena dengan jadwal kampanye yang terbatas, sehingga untuk menjangkau semua kecamatan yang ada di Kabupaten Mamuju, saya membagi dengan Pak Yuki. Jadi saya di titik mana atau di desa mana, beliau di desa mana, seperti itu. Jadi kita nyaris
kayaknya cuman 1-2 yang kita bisa bersama-sama melaksanakan kampanye. Kita terpisah karena biar bisa menjangkau semua masyarakat. Banyak hal menarik yang saya dapat. Tentu kalau hal menariknya itu seperti masyarakat menyampaikan terima kasihnya kepada pemerintahan saya, di mana yang mereka, oh Ibu, saya kemarin sakit tapi tidak punya uang, terus dengan programnya Ibu Bupati, program pemerintah dengan BPJS gratis, saya alhamdulillah bisa berobat tanpa membayar sepeser pun. Nah itu senang banget gitu mendengar cerita masyarakat. Ada juga yang lebih menarik lagi karena jadi ada keluarga masyarakat yang di Kecamatan Bonehau, saya ke sana kampanye, dia menyampaikan seperti ini, Bu, minggu lalu ada keluarga saya yang dari Mamasa, dia dirawat di rumah sakit regional, dioperasi, harus membayar biaya operasi sebesar 16 juta. Nah, dia nggak punya uang. Sehingga dia minta tolong sama saya, coba cariin solusi. Nah, solusi yang saya bisa kasih dia, kalau mau pindah KTP, jadi KTP Mamuju. Kamu mau tidak? Oh iya, dia mau katanya, dia mau. Jadi hari itu dia pindah KTP, hari itu mereka mengurus ke Dinas Sosial untuk diaktifkan BPJS-nya, hari itu juga aktif BPJS-nya, sehingga dia tidak membayar 16 juta itu. Wah, itu langsung seneng gitu. Dia mendoakan saya baik-baik, mudah-mudahan Ibu Bupati terpilih kembali menjadi 2 periode. Nah, itu hal yang sangat berharga untuk saya. Kemudian kemarin pada saat rekapitulasi suara, Ibu Tina dan Bapak Yuki meraih 63% suara dengan total kira-kira 89.000 suara kemarin. Setelah mengetahui hasil itu, sudah bisa tidur nyenyak, Bu? Ya senang sih, ya alhamdulillah. Walaupun di hari pertama itu kami rekap berdasarkan tim IT kami, tim data kami. Itu kita sudah bisa dapat bahwa insya Allah kita yang menjadi pemenang, walaupun ya memang belum resmi ya diumumkan oleh KPU. Ya alhamdulillah, ya bersyukur atas kepercayaan masyarakat Mamuju yang sudah mempercayakan kembali kepada saya bersama dengan Pak Yuki untuk memimpin Mamuju sekali lagi. Siapa Ibu yang pertama kali mengucapkan selamat ketika sudah mengetahui ini hasil? Lupa saya, karena kayaknya banyak yang mengucapkan selamat, baik itu datang langsung bertemu dengan saya, baik itu lewat sosial media, lewat WA, lewat SMS, maupun lewat telepon. Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak atas doa-doa dari masyarakat Mamuju, doa-doa dari teman-teman semua, sehingga saya dengan Pak Yuki bisa terpilih menjadi Bupati Mamuju di Pilkada 2024 ini. Kemudian Bu Tina, apakah ada perbedaan atmosfer yang dirasakan ketika mengikuti pilkada periode pertama dan pilkada periode kedua ini? Ada perbedaan nggak itu? Perbedaannya cuma di status ya. Jadi kalau dulu kita karena penantang melawan petahana, sehingga kalau ada permasalahan yang saya dapat di masyarakat, saya tidak bisa langsung menindaklanjuti. Jadi saya dapat kalau saya turun ke kampanye, saya turun ke kecamatan, ada yang sakit saya dapat. Saya tidak bisa langsung meminta aparat setempat atau pemerintah dalam hal ini puskesmas maupun rumah sakit untuk menindaklanjuti. Nah, kalau sekarang perbedaannya, begitu saya dapat, saya bisa langsung menindaklanjuti, meminta tolong sama mereka untuk segera melakukan penanganan terhadap masyarakat tersebut. Jadi saya kemarin waktu kampanye di Kalumpang, di Desa Karama itu saya mendapati seorang ibu yang berbaring sudah bertahun-tahun. Walaupun saya tahu bahwa puskesmas kami sudah sering mendatangi beliau, tapi mungkin memang mereka menunggu bupati barangkali ya, menunggu bupati untuk dikunjungi. Begitu pas saya kunjungi, saya memberikan dia motivasi
untuk ayo berobat ibu bisa sembuh gitu. Ya alhamdulillah dia semangat mau sembuh, sehingga setelah saya pulang kembali ke Mamuju, saya memerintahkan teman-teman di rumah sakit atau dinas kesehatan untuk bisa menjemput ibu tersebut. Alhamdulillah ibu tersebut dijemput dan dirawat di RSUD Mamuju sampai beliau bisa kondisinya membaik. Beliau dirawat kurang lebih 1 bulan karena fisioterapi. Setelah itu beliau balik dengan kondisi yang sekarang sudah membaik. Nah itu perbedaannya. Perbedaannya ya, ada perbedaan bisa langsung ditindaklanjuti. Bisa langsung ditindaklanjuti. Betul. Baik. Kemudian untuk kontestasi pilkada tahun ini, Bu Tina maju bersama ayah, Bapak Surdi Duka. Beliau maju di Pilgub, Ibu Tina maju di Pilkada Mamuju. Kemudian bagaimana sih saling support antara Ibu Tina dengan ayahanda ini di kontestasi pilkada? Karena kan kita tahu ini kalau kontestasi pilkada biasanya harus fokus nih di mana gitu. Betul. Bisa diceritakan sedikit. Jadi ini yang menjadi tantangan tersendiri untuk saya dan Bapak, dan ini menjadi pengalaman pertama juga untuk kami berdua. Bagaimana saya maju di Pilkada Mamuju, beliau maju di Pilkada Sulawesi Barat. Jadi tantangannya dan pekerjaannya juga menjadi double. Jadi bagaimana saya harus bisa memenangkan diri saya sendiri, begitu juga saya harus bisa memenangkan Bapak di Kabupaten Mamuju, karena saya tentu malu ya, kita Bupati Mamuju, terus Bapak kalah di kabupaten saya, tentu ini. Jadi memang pekerjaannya 2 kali lipat, bebannya 2 kali lipat, tapi alhamdulillah dengan teman-teman tim koalisi, baik itu koalisi partai maupun teman-teman tim relawan, itu yang saya sangat terharu. Mereka sangat semangat sekali untuk bisa memenangkan kami berdua, ya berkat mereka lah sehingga saya dan Bapak bisa terpilih menjadi Bupati Mamuju. Terima kasih untuk teman-teman tim koalisi dan teman-teman tim relawan semua. Terima kasih banyak. Baik. Kemudian bagaimana sih mungkin dukungan dari keluarga, dari sahabat, dari teman-teman, mungkin teman-teman sekolah, teman-teman kuliah terhadap Ibu Bupati, Ibu Tina yang maju di kontestasi pilkada tahun ini untuk periode kedua? Dukungan mereka gimana? Waduh, dukungan mereka kalau ada di atasnya 100%, 1000%, 10.000%, 1 juta persen, itu dari keluarga. Dari keluarga, dari teman, semuanya mendukung. Semuanya mendukung mereka, karena ya memang kita dari keluarga politisi ya. Jadi hal yang seperti itu sudah biasa di keluarga kami, sehingga apapun yang kami lakukan, kalau itu hal yang positif, pasti mereka akan sangat mensupport, sehingga kami tidak ada hambatan sama sekali untuk saya dan Bapak untuk berlaga di pilkada ini. Pilkada tahun ini ya. Kemudian ini tadi sekelumit cerita soal bagaimana Ibu Tina dan Bapak Yuki maju di pilkada. Nah, sekarang saya mau masuk nih di bagaimana visi misi ketika nanti memimpin menuju untuk periode kedua ini. Nah, Ibu Bupati kan kemarin mengatakan bahwasanya visi misinya adalah membangun Mamuju berdaya saing ekonomi berbasis potensi lokal. Kemudian berdaya saing untuk misalnya hal pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Bagaimana cara mencapai itu? Ya, jadi itu visi misi kami, karena kita tahu bahwa Mamuju ini sangat kaya dengan potensi sumber daya alamnya ya. Jadi tentu kita akan fokus di situ, walaupun kita tahu bahwa APBD Kabupaten Mamuju sangat terbatas dan banyak sekali PR yang harus kita laksanakan, baik itu di infrastruktur. Jadi tentu sangat berkaitan semua. Jadi kita mau memajukan pertaniannya, mau memajukan perikanannya, itu harus didukung oleh infrastruktur yang memadai. Nah, di masa pemerintahan kami, alhamdulillah, kami memang fokus di kecamatan-kecamatan yang dimana potensi pertanian, perkebunan itu ada. Seperti di daerah Kecamatan Papalang, Kecamatan Sampaga, itu untuk infrastruktur jalan, alhamdulillah di masa pemerintahan pertama saya, itu hampir 80-90% sudah kita berdasarkan kewenangan kabupaten ya. Jalan kabupaten itu sudah hampir kita semuanya perbaiki, karena kita tahu, karena ini juga pengalaman saya kemarin waktu di periode pertama saya turun kampanye di kecamatan itu, mendapati ada petani yang punya kebun langsat itu tidak memanen langsatnya karena kondisi jalan yang tidak bagus. Dia mengatakan gini, "Bu, kalau saya memanen langsat saya malah rugi. Satu, biaya untuk memanen, terus membawa ke
pusat-pusat perekonomian atau pasar. Itu biayanya sangat mahal sekali, tidak berbanding dengan harga langsat saya itu. Nah, sehingga itu yang saya bilang sama teman-teman di pemerintahan, kita fokuskan ke daerah-daerah yang memang potensi pertanian, perkebunan ada di situ. Walaupun ya tidak semuanya, karena memang anggaran yang sangat terbatas. Seperti di Tomo, di sana potensi perkebunannya sangat bagus, tapi memang kondisi anggaran yang sangat terbatas sehingga tidak bisa kita intervensi semuanya. Mudah-mudahan di periode kedua ini dengan terpilihnya juga Pak SDK, tentu kita punya harapan besar mulai dari pusat, provinsi, kabupaten sampai desa bisa kolaborasi bersama untuk membangun Kabupaten Mamuju tercinta. Oke. Tadi sempat disinggung soal pertanian, Bu. Salah satu program pemerintah itu adalah membangun lahan pertanian baru. Kemudian petani milenial. Kira-kira di Mamuju ini, kecamatan mana sih yang mungkin potensi pertanian itu masih bisa diperluas atau ditambah? Semuanya punya potensi. Di Kecamatan Mamuju pun yang ibu kota kabupaten ya, itu masih banyak potensi pertanian yang bisa kita ini. Hanya sekarang yang kami fokuskan lahan-lahan alih fungsi lahan yang kita fokuskan, jangan sampai ada masyarakat itu area persawahan dialihfungsikan karena desakan ekonomi atau motivasi apa gitu. Nah, itu yang kita fokuskan, mencegah alih fungsi lahan oleh masyarakat, sehingga banyak intervensi anggaran yang kita berikan untuk masyarakat itu bisa nyaman, bisa tetap fokus dengan profesi mereka. Jadi seperti petani, dia punya sawah, dia fokus untuk bagaimana menanam padi, tidak mengalihfungsikan lahan menanam sawit atau apapun. Begitupun juga petani sawit bisa fokus seperti itu. Di sini banyak durian, coklat, kakao, kakao, kopi. Nah, itu hanya memang semuanya tiap-tiap daerah punya potensi yang berbeda-beda. Seperti Kalumpang, itu dia banyak potensi untuk kopi. Begitupun Bonehau, kalau Tomo, sawit. Nah, yang seperti itu yang kita ini, dan kita mendorong program-program kami ini di pertanian, perkebunan, mencoba menggandeng anak-anak muda, petani-petani milenial. Kita ada namanya petani keren. Nah, itu isinya itu anak-anak muda. Nah, jadi mereka membentuk kelompok tani, dan salah satu sasaran kita untuk memberikan bantuan ke mereka, sehingga mereka tidak fokus untuk mencari kerja yang lain, seperti mau jadi pegawai atau mau jadi P3K. Kita berikan mereka bantuan, kita intervensi sehingga mereka bisa fokus di profesi itu. Sudah berapa lama, Bu, program petani keren ini jalan? Selama masa pemerintahan kami di periode pertama itu kita sudah jalankan. Nah, ini kita banyak menggandeng untuk di periode kedua. Saya minta kepada teman-teman di Dinas Pertanian Perkebunan termasuk perikanan untuk bisa memprioritaskan memberikan bantuan kepada mereka yang anak-anak muda seperti itu. Tanpa tetap sih yang sudah ada juga tetap kita berikan. Hanya kita tetap memberikan motivasi ke anak muda biar mereka bisa cinta dengan profesinya. Baik. Kemudian salah satu indikator bahwasanya daerah itu bisa maju adalah banyaknya investor yang masuk, mungkin seperti itu, Bu Tina. Nah, kira-kira nanti untuk periode kedua memimpin Mamuju ini apa yang mungkin Bu Tina dan Pak Yuki akan lakukan, inovasi mungkin agar banyak investor ini bisa masuk ke Kabupaten Mamuju seperti itu. Selama masa periode pertama kami ini, saya selalu memberikan jalan seluas-luasnya untuk para investor berinvestasi di Kabupaten Mamuju. Tidak pernah ada hambatan untuk OPD saya. Saya sudah menekankan ke mereka, ada masyarakat atau ada pelaku usaha yang mau berinvestasi di Kabupaten Mamuju, jangan dipersulit. Seperti itu. Yang saya ingat, yang saya agak menutup ruang itu untuk toko-toko modern seperti Alfamart, Indomaret yang akan mematikan pelaku-pelaku usaha lokal atau UMKM kecil. Jadi pedagang-pedagang kecil itu
tokoh-tokoh modern itu yang akan membangun berusaha di Mamuju tidak boleh dekat dengan pasar, tidak boleh dekat dengan tokoh-tokoh atau tokoh-tokoh tradisional yang ada di Kabupaten Mamuju. Karena tentu begitu adanya tokoh modern berdiri di satu tempat, tentu di sekitarnya tokoh-tokoh kecil atau pasar tradisional akan mati kalau kita ini. Sehingga di masa pemerintahan pertama saya ini tidak ada tokoh modern yang saya buka. Kalaupun ada mungkin itu lanjutan dari pemerintahan yang lalu. Tapi selama pemerintahan saya menutup akses untuk itu. Karena saya menganggap tokoh modern yang ada di Kabupaten Mamuju sudah cukup banyak, sehingga ya kita melihat ya nanti ke depan lagi lah bagaimana baru kita buka lagi akses untuk mereka. Jadi sebenarnya kemarin banyak permintaan mungkin banyak. Tapi kalau semuanya tokoh modern yang terbuka di sini, ya sebenarnya ini juga untuk tantangan untuk para pelaku usaha lokal biar mereka juga bisa meningkatkan kualitas mereka sehingga bisa bersaing dengan toko-toko modern. Hanya ya untuk saya harus berada di belakang para pelaku usaha lokal ya untuk membantu. Apalagi salah satu visi misinya adalah ekonomi daerah berbasis potensi lokal betul. Jadi harus mensupport mereka. Iya betul. Kemudian menurut Ibu Tina ini, Mamuju merupakan ibu kota provinsi Sulawesi Barat. Kira-kira nih Bu, menurut Ibu Tina, butuh berapa lama sih Mamuju ini mungkin bisa menyamai ibu kota provinsi lain seperti katakanlah Makassar atau Palu? Ini prediksi aja ini kira-kira. Kalau berbicara ini, kalau kita mau head to head dengan Makassar, ya jangan disamain. Makassar itu umurnya sudah berapa puluh tahun. Kami walaupun Mamuju 478 tahun itu kan zaman kerajaan yang ada di Mamuju. Kalau kita mau Mamuju pemerintahan Mamuju ya, itu kita baru berapa tahun gitu. Jadi tentu sangat berbeda dengan Makassar yang sudah lebih dulu. Nah, tapi kita yakin insya Allah beberapa dekade ke depan Mamuju akan bisa menyamai kota-kota besar seperti Makassar. Apalagi kalau kita mau membandingkan sumber daya alam Mamuju dengan Makassar sangat berbeda. Jadi saya yakin dengan kemampuan kita semua, masyarakat Mamuju, putra asli Mamuju, masyarakat yang tinggal di Kabupaten Mamuju yang bersama-sama satu visi dengan kita untuk membangun Mamuju, saya yakin Mamuju ke depan akan semakin maju ya. Nah, ini kita masih berbicara soal Mamuju nih Bu Tina. Kira-kira ini kan sekarang Mamuju pernah diusulkan untuk menjadi kota madya. Itu beberapa tahun lalu masih pemerintahan Bapak Suhardi Duka. Kemudian terbit moratorium penundaan daerah otonomi baru. Kemudian sekarang diusulkan kembali. Kira-kira nih Bu Tina, bagaimana sih mungkin persiapan pemerintah Kabupaten Mamuju kira-kira nanti kalau misal pemekaran daerah baru ini disetujui oleh pemerintah, kesiapan dari di sini bagaimana? Jadi itu PR saya dan salah satu cita-cita saya di periode pertama kemarin itu bagaimana Mamuju bisa beralih status menjadi ibu kota provinsi Sulawesi Barat. Karena tantangan buat saya sendiri ya, ini buat saya pribadi, bapak saya bisa memekarkan Mamuju Tengah, masa saya tidak bisa, gitu kan. Tapi ternyata kita terkendala dengan moratorium di zamannya Pak Jokowi. Waktu beliau presiden ternyata tidak ada pemekaran daerah baru kecuali Papua atau yang khusus, sehingga ini menjadi kendala untuk kami di masa pemerintahan kami. Saya berharap dengan Bapak Presiden Prabowo ini, beliau bisa membuka keran untuk pemekaran daerah, mencabut moratorium sehingga daerah-daerah seperti seperti Sulawesi Barat yang belum punya ibu kota bisa mempunyai ibu kota, dan tentu kan kesepakatan bahwa ibu kota ada di Kabupaten Mamuju gitu kan. Nah, salah satu upaya saya itu kita sudah membangun balai kota. Jadi cita-citanya seperti itu, bahwa jangan ada lagi kabupaten-kabupaten lain yang mengusulkan untuk mau menjadi ibu kota Sulawesi Barat. Karena kita sudah setujui sepakat bersama bahwa ibu kota Sulawesi Barat itu ada di Mamuju. Sehingga ya saya bangun balai kotanya. Jadi kalau yang lain baru mau
bernarasi, oh, sudah di sini saja. Saya sudah ada balai kotanya. Jadi begitu moratorium terbuka, kita urus bersama dengan pemerintah provinsi. Terbentuk ibu kota, wali kotanya sudah ada, berkantor di balai kota. Ya, ini menarik sekali nih. Iya. Kemudian saya sempat berbincang dengan Pak Surdi Duka beberapa waktu lalu. Dia mengatakan bahwasanya, saya bertanya nih, kira-kira kalau misalnya Mamuju nanti di sini jadi kota Madia, itu kabupatennya akan pindah kemana? Beliau mengatakan rencana akan pindah ke Kecamatan Papalang, seperti itu. Bagaimana sih kesiapan Papalang sendiri? Kalau misal nanti sudah menjadi kota Madia di sini, Papalang bagaimana? Menjadi Kabupaten Mamuju itu bagaimana dia? Jadi gini, untuk ibu kota kabupatennya ya, kalau itu memang masih diskusi bersama, apakah di Papalang atau di mana. Kita harus melihat dulu untuk yang masuk menjadi wilayah Kabupaten Mamuju itu di mana saja, gitu, seperti itu. Pemetaannya ya? Iya, harus kita lihat dulu, baru kita diskusikan bersama bahwa di mana yang memang cocok untuk menjadi kota kota kabupaten, seperti itu. Jadi tentu ini perlu diskusi yang panjang, tapi kami sebagai pemerintah Kabupaten Mamuju tentu harus siap. Kapanpun moratorium dicabut, kita urus, terbentuk ibu kota Sulawesi Barat. Tentu saya pun juga karena saya Bupati Mamuju, saya akan siap pindah berkantor dimanapun ibu kota kabupaten itu. Iya, karena saya statusnya masih Bupati Mamuju. Iya, dan saya sangat rela untuk meninggalkan kota Mamuju ini, berkantor di bawah demi untuk kepentingan kita semua. Seperti itu. Ini bentuk ini ya, bentuk perjuangan support bagaimana nanti Mamuju ini, karena ini Sulawesi Barat yang belum ada kota Madianya. Betul, itu makanya salah satu provinsi di Indonesia ini. Jadi kedepannya mungkin dari kota Madia sehingga statusnya mungkin sama dengan provinsi-provinsi lain. Oke Bu Tina, kita lanjutkan. Kemudian salah satu misi Anda yang lain itu adalah bidang pendidikan, kesehatan dan sosial. Tetapi di satu sisi, Sulbar ini kan mempunyai masalah sosial yang sangat genting, seperti angka kemiskinan, angka putus sekolah, pernikahan dini, dan stunting. Ini yang seringkali menjadi pembahasan. Ketika misalnya keluarga itu miskin, maka anaknya akan putus sekolah. Ketika anaknya putus sekolah, maka dia berpotensi untuk pernikahan dini. Ketika pernikahan dini terjadi, maka potensinya adalah anaknya bisa stunting. Bagaimana mengatasi ini nanti ke depannya Bu, setelah di prodi kedua ini mengatasi masalah sosial ini? Iya, jadi memang masalah yang disebutkan tadi, stunting, pernikahan usia anak, putus sekolah, itu menjadi PR kita semua. Bukan cuma PR Mamuju, tapi PR pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Jadi saya di di periode pertama itu fokus untuk masalah kesehatan dan pendidikan, karena masalahnya itu. Jadi karena banyaknya angka putus sekolah, sehingga kita fokus di masalah pendidikan. Begitupun karena tingginya angka stunting, sehingga kita fokus di masalah kesehatan. Karena memang sangat berkaitannya, jadi satu mata rantai. Kalau dia miskin, tentu dia tidak akan bisa berobat. Karena tidak punya uang. Tidak punya uang, tidak bisa berobat. Dia hamil, tidak bisa memeriksakan kehamilannya, berpotensi dia melahirkan anak stunting. Kalau anaknya lahir stunting, tentu sangat berbeda pertumbuhannya dengan anak-anak biasanya. Kalau berbeda pertumbuhannya, dia merasa malu, dia tidak akan menyekolahkan anaknya. Atau dia menyekolahkan anaknya karena sering ini berbeda dengan teman yang lain, dia malu, dia putus sekolah. Jadi itu satu mata rantai yang ini. Nah, mata rantai itu yang harus kita putus. Sehingga di masa pemerintahan pertama saya, di periode pertama saya fokus di dua sektor itu, pendidikan, kesehatan. Alhamdulillah, BPJS mulai tahun pertama saya sampai sekarang kita komitmen bagaimana 95% masyarakat Mamuju kita cover masalah kesehatannya, sehingga tidak ada lagi kita dengar masyarakat yang masuk ke rumah sakit terus dia keluar atau melahirkan anaknya harus ditahan pihak rumah sakit karena tidak punya uang. Nah itu yang ada kan masyarakat
kabupaten sebelah pindah jadi penduduk Mamuju karena dengan adanya kesehatan Program itu gratis, tadi, ya. sehingga tentu akan berdampak dengan masalah stunting, masalah kemiskinan, dan masalah putus sekolah, pernikahan usia anak. Tapi ini bukan cuma PR pemerintah Kabupaten Mamuju, tapi PR kita semua. Semua stakeholders harus berpegangan tangan untuk bisa mengatasi masalah ini semua. Dan kami juga pemerintah Kabupaten Mamuju semuanya menggandeng semua sektor, semua stakeholders untuk bisa sama-sama mengatasi masalah ini. Alhamdulillah di pemerintahan pertama saya angka kemiskinan menurun, walaupun tidak banyak. Begitupun juga stunting juga menurun walaupun tidak banyak. Begitupun angka putus sekolah juga alhamdulillah menurun. Walaupun ya memang angkanya belum terlalu signifikan. Nah, mudah-mudahan di periode kedua ini kita bisa menurunkan secara signifikan. Itu cita-cita kita. Masih berhubungan dengan pertanyaan tadi. Kira-kira nanti 3 bulan pertama memimpin atau 100 hari pertama setelah nanti mungkin dilantik. Insya Allah nanti bulan 2 dilantik. Kira-kira ini apa yang menjadi prioritas utama dari kepemimpinan Ibu Sutina dan Pak Yuki nanti? Untuk menuntaskan misalnya masalah sosial itu kemiskinan, kesehatan atau pendidikan, apa yang menjadi prioritas utama nanti? 3 bulan pertama itu. Iya tentu prioritasnya itu di 2 sektor itu, pendidikan, kesehatan ya. Begitupun infrastruktur. Kita insya Allah di tahun 2025 ini sektor infrastruktur itu lumayan banyak kita gelontorkan, terutama jalan-jalan dalam kota. Kita mencoba untuk mengintervensi, begitupun yang ada di kecamatan-kecamatan yang kira-kira potensi-potensi pertanian, perkebunan untuk bisa jalur distribusi mereka untuk membawa hasil-hasil panen mereka, hasil kebun mereka ke pusat-pusat ekonomi atau ke pasar-pasar bisa lebih mudah. Nah, jadi kita lebih ke sektor infrastruktur yang kita akan perbaiki atau fokus di 2025 ini. Selain sektor-sektor yang lain yang memang sudah jadi fokus kita. Jadi nanti 2025 itu fokus pertama adalah infrastruktur. Karena kesehatan mungkin sudah jalan programnya ya. Alhamdulillah. Jadi infrastruktur berjalan, sekaligus persiapan juga nanti mungkin insya Allah Mamuju menjadi kota madya. Seperti itu Bu Tina ya. Betul. Kita berdoa bersama. Berdoa bersama ya, mudah-mudahan itu terjadi. Kemudian untuk nanti ketika nanti sudah mulai memimpin, biasanya lumrahnya kepala daerah itu akan melakukan mutasi atau rotasi pejabat di lingkungan OPD. Apa itu akan dilakukan juga mungkin Bu Tina untuk penyegaran organisasi? Lumrahnya seperti itu. Jadi bagaimana? Itu jadi ini yang selalu menjadi hal yang sensitif untuk semua pejabat ya atau kepala daerah yang baru selesai melaksanakan pilkada. Jadi mutasi itu hal yang lumrah untuk penyegaran, bagaimana agar ASN itu tidak merasa monoton atau merasa bosan di posisi tersebut, sehingga kita lakukan penyegaran. Karena ada juga beberapa ASN yang mungkin dia potensinya di bidang ini, tapi dia ditempatkan di bidang ini. Tentu kalau kita menempatkan ke posisi yang memang potensinya di situ, saya yakin insya Allah roda pemerintahan di Kabupaten Mamuju bisa berjalan dengan baik dan bisa berlari kencang. Tapi kalau dia ditempatkan di tempat yang dia tidak senang atau dia merasa kurang cocok, tentu motivasinya sangat berbeda dengan yang saya senang di sini, saya mau membangun sektor ini, seperti itu. Jadi kalau soal mutasi itu hal yang biasa saja menurut saya, seperti itu. Jadi janganlah soal mutasi itu dibesar-besarkan, karena semua ASN, janji ASN pada saat dia menjadi ASN itu mereka harus siap ditempatkan di mana saja, di mana saja dengan posisi apa saja. Jadi itu sudah otomatis untuk para ASN kita. Apalagi kan Ibu Tina pernah menjadi ASN sebelumnya dengan jabatan sebagai kepala dinas, tentunya tahulah bagaimana itu sistem pemerintahan di dalamnya. Kalau saya waktu ASN itu berpindah-pindah tempat, dari kelurahan, terus pindah ke Bapeda, dulu namanya Bapeda, terus ke
Bapedalda itu lingkungan hidup sekarang. Bayangkan tuh dari Bapeda ke Bapedalda, nggak nyambung kan. Setelah itu pindah ke dinas pendidikan. Dari dinas pendidikan pindah ke perdagangan. Iya. Jadi tinggal kesehatan nih, saya enggak kemarin ditempatkan di situ. Dari BKD juga. Ya, sempat di badan kepegawaian. Iya. Jadi sudah pindah-pindah dan enjoy aja. Iya, seperti betul. itu. Kalau saya waktu pas ASN dimanapun ini saya malah senang. Iya, Banyak teman. Jadi hal yang baru saya bisa belajar dengan hal yang baru. Begitupun saya banyak teman. Sehingga mungkin salah satu sehingga saya terpilih menjadi bupati kemarin karena saya banyak teman, banyak yang mensupport saya seperti itu. Ya. Jadi itu mutasi merupakan hal lumrah terjadi untuk menjaga organisasi supaya tidak stuck juga di situ selama-lamanya ya, tidak monoton lah di situ ya. Yang ini menarik sekali nih. Nah, kemudian Bu Tina, yang jadi pembicaraan masyarakat saat ini adalah mungkin harapan dari sebagian besar masyarakat Mamuju adalah mungkin setelah pasca gempa kemarin mereka mengharapkan mungkin ada bantuan stimulan. Ini yang masih menjadi perbincangan. Mungkin ada sedikit statement mungkin dari Bu Tina ini terkait bagaimana sih bantuan stimulan itu nanti mungkin untuk kedepannya. Jadi untuk bantuan stimulan ini itu kami pemerintah tidak pernah lepas satu kali pun. Saya sendiri yang terjun langsung ke BNPB di Jakarta untuk bagaimana bantuan stimulan ini bisa turun di Kabupaten Mamuju. Hanya itu lagi, kembali bahwa anggaran itu dari pusat, kewenangan dari pusat, jadi kapan turunnya itu memang dari pusat. Kita pemerintah cuma menjalankan apa-apa yang ditugaskan oleh mereka atau mensupport bantuan tersebut. Seperti pemerintah diminta untuk anggaran pendamping yang asesmen dana stimulan itu ya kita menganggarkan dari APBD Kabupaten Mamuju. Karena memang dana stimulan itu semua peruntukannya khusus untuk korban gempa, bukan dipakai untuk administrasi yang ada dilakukan oleh BPBD Kabupaten Mamuju, sehingga dana pendampingnya kita harus siapkan. Nah, itu tugas-tugas kami. Jadi saya berharap untuk para korban atau masyarakat Mamuju yang ada di tahap 2 mohon bersabar. Kami pemerintah Kabupaten Mamuju tidak melepas sedikit pun untuk bantuan dana stimulan ini. Mudah-mudahan kita berdoa dalam waktu dekat dana stimulan ini bisa segera turun di Kabupaten Mamuju. Ini perbincangan menarik Ibu Bupati, tapi waktu juga yang harus memisahkan. Nah, sebelum kita menutup sesi wawancara khusus kita ini, mungkin ada yang mau disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Mamuju dimanapun mereka berada terkait mungkin nanti ke depannya bagaimana. Ini kita bersama-sama bergandeng tangan untuk memajukan Mamuju menjadi jauh lebih sejahtera, jauh lebih keren. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masyarakat Mamuju, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Mamuju yang sudah mempercayakan saya kembali untuk di periode kedua menjabat sebagai Bupati Mamuju. Terima kasih banyak. Ini tentu amanah yang tidaklah mudah untuk saya, tapi insya Allah dengan dukungan dari kita semua, doa dari semua masyarakat Mamuju, saya yakin saya bisa melaksanakan amanah ini dengan baik. Saya berharap kita semuanya bergandeng tangan. Sekarang tidak ada lagi nomor 1 ataupun nomor 2, tapi semuanya masyarakat Mamuju yang akan membangun Mamuju, daerah kita tercinta. Ayo kita sama-sama bersama dengan saya, Pak Yuki, dan pemerintah Kabupaten Mamuju, bersama-sama kita membangun Mamuju, daerah kita tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Tribuners, tadi kita sudah wawancara khusus bersama Ibu Siti Sutina Suhardi yang merupakan Bupati Mamuju terpilih untuk periode 2024 hingga 2009 mendatang. Nah, saya Ilham Mulyawan, jurnalis tribunsulbar.com bersama seluruh kru redaksi Tribun Sulbar pamit undur diri, dan kita akan jumpa pada program wawancara khusus selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.